Saudara-saudari terkasih, apakah saudara sudah memulai hari ini dengan penuh sukacita dan punya niat untuk berbuat baik meskipun kecil? Semoga Tuhan memberkati niat baik saudara. Saya beberapa hari ini sedang merenungkan apa yang disampaikan oleh Rasul Paulus kepada umat di Galatia, yaitu tentang kata mengenakan Kristus. Saya mencoba merenung-renungkan bagaimana kita mengenakan Kristus. Tentu bukan badannya, karena kita tidak bisa mengenakan badan Kristus di dalam diri kita. Mungkin pikiran Kristus bisa. Jadi kita mengenakan pikiran-pikiran Kristus yang baik, yang setia, yang penuh kasih, pikiran yang selalu positif. Namun juga menurut saya agak sulit karena pikiran kita berubah-ubah. Mengenakan pikiran Kristus ke dalam pikiran kita yang berubah-ubah tentu tidak efektif. Tapi minimum bisa memberikan pikiran kita itu mainan, sehingga tidak loncat ke sana kemari seperti monyet, yaitu memikirkan apa yang dipikirkan Kristus. Dan kemudian pikiran kita lebih terarah. Namun mungkin yang dimaksud oleh Rasul Paulus dengan mengenakan Kristus lebih-lebih dalam arti kesadaran. Mengenakan kesadaran Kristus dalam kesadaran kita. Sehingga kita sadar siapa diri kita yang sebenarnya. Seperti Kristus sadar akan siapa dirinya. Dan yang paling pokok dan penting dalam kesadaran Kristus adalah hubungannya dengan Bapanya. Bahwa dia adalah anak yang terkasih dari Allah Sang Bapa. Nah, kesadaran itu terus-menerus mewarnai hidup Yesus. Maka tidak ada satu kata pun, atau satu kalimat pun, atau satu hari pun terlewatkan tanpa menyebut langsung atau tidak langsung relasinya dengan Bapa. Karena memang kesadaran Kristus adalah kesadaran seorang anak kepada Bapanya. Nah, itu yang perlu menjadi kesadaran kita. Itu yang perlu kita kenakan. Kita mengenakan kesadaran Kristus di dalam kesadaran kita. Pada level kesadaran kita jadi lebih stabil. Kita sadar bahwa kita dikasihi oleh Tuhan begitu besar. Kita sadar bahwa kita adalah anak-anak Allah. Pada level kesadaran kita lebih dalam. Dan lebih konsisten, lebih stabil. Tidak seperti pada level pikiran yang terus-menerus berubah. Sehari bisa ribuan kali perubahannya. Maka saudara-saudari terkasih, sadar siapa diri kita, terutama sadar seperti Kristus yang dikasihi Bapanya, membuat kita menjadi lebih stabil. Artinya apa? Yang penting itu apa pendapat Bapa kepada kita. Seperti Kristus, sadar akan kehendak Bapanya. Maka hidupnya tidak tergantung apa kata orang. Ketika banyak orang mengeluh-elukan dia, ketika mau masuk ke Yerusalem, dia dinaikkan di atas keledai, dan kemudian orang-orang menghamparkan mantel jubah mereka, dan kemudian mengeluh-elukan dia dengan daun-daun palma. Tuhan Yesus tidak melambung tinggi, lupa diri, tidak. Tetapi juga sama, ketika orang yang sama kemudian menyerukan salibkanlah dia, Yesus tidak hancur. Karena bagi Yesus yang paling penting adalah pendapat Bapanya atas dia. Yang dikatakan melalui lambang seperti burung merpati. Ketika Yesus dibaptis oleh Yohanes, ada Roh Kudus turun seperti burung merpati dan suara yang mengatakan, inilah putra kesayanganku, dengarkanlah dia. Bagi Yesus yang paling penting menyadari diri bahwa dia adalah putra kesayangan Bapa.
Dan karena itu dia tidak terombang-ambing hidupnya oleh pujian, oleh cacian. Tetapi lebih stabil oleh kesadaran bahwa dia adalah putra kesayangan Allah. Kita juga kalau mengenakan Kristus menjadi lebih stabil. Karena kita juga sadar kita begitu dicintai oleh Allah. Dipuji tidak melambung tinggi, nggak masalah, puji Tuhan. Direndahkan, diteriakin, dimaki, tidak juga hancur dan kemudian emosi. Karena kemudian itu bukan identitas kita. Identitas kita tidak dibangun atas dasar kata orang. Tetapi apa yang menjadi pendapat Allah. Bahwa kita adalah putra kesayangannya. Bahwa kita begitu dikasihi oleh Tuhan. Dan kalau kita mengenakan Kristus di dalam diri kita, itu berarti kita mengikuti Kristus. Dan untuk mengikuti Kristus kita harus menyangkal diri, memikul salib dan mengikuti Tuhan. Dan menyangkal diri dan memikul salib pertama-tama adalah mencoba menurunkan ego. Bahkan kalau perlu menyalibkan ego. Sehingga tidak ada lagi ego. Ada tetapi tidak berkuasa atas kita. Kita yang kemudian menguasai ego kita. Bagaimana caranya? Dengan menyangkal diri. Tidak hanya menuruti apa yang kita inginkan terus-menerus. Kalau kita menuruti terus-menerus keinginan kita, itu seperti menyiramkan minyak pada nyala api ego kita. Ego kita makin besar, lalu makin mengendalikan kita, kita tidak bisa menguasainya. Terbakar oleh emosi. Terbakar oleh keinginan egoistik. Tetapi kalau dengan menyangkal diri, lama-lama ego itu lemah, tidak punya power. Ego itu penting, tetapi tidak boleh menguasai kita. Kesadaran kita yang harus menguasainya. Nah, dengan cara menyangkal diri, bermati raga, tidak terus-menerus menuruti keinginan-keinginan egoistik. Supaya kemudian dengan matinya ego, lahirlah Kristus. Kematian ego, melemahnya ego adalah masa Advent. Yang kemudian memungkinkan di dalam diri kita lahir Sang Kristus. Sehingga kita bisa mengenakan kesadaran Kristus. Sadar bahwa diri kita begitu dicintai oleh Tuhan. Sadar betapa relasi kita dengan Allah begitu penting. Dan karena itu kita mengalami kesadaran Kristus sendiri. Sadar betapa dia sungguh-sungguh bersatu dengan sesama, bersatu dengan alam, karena bersatu dengan Kristus sendiri yang mengasihi semua orang. Sehingga kemudian di dalam kesadaran diri kita, kita melihat Kristus ada di mana-mana. Di dalam diri saudara-saudara kita, termasuk di dalam diri saudara-saudari kita yang menjengkelkan, yang beda keyakinannya. Dan karena itu, yang ada adalah belas kasih. Kita selalu digerakkan oleh belas kasih. Karena itulah yang menggerakkan Kristus. Setiap kali melihat banyak orang yang seperti domba tanpa gembala, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ketika melihat orang yang sakit kusta, tergeraklah belas kasihan. Ketika ada orang yang lumpuh, dikuasai oleh roh jahat, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Itulah yang menggerakkan Kristus. Dan karena itu kalau kita mengenakan Kristus di dalam diri kita, kita juga bisa melihat Kristus di mana-mana dan kemudian hati kita selalu digerakkan oleh belas kasih. Itulah kebangkitan, itulah kelahiran Kristus, itulah Natal. Ketika ego kita mati, lahirlah Kristus di dalam diri kita dan kesadaran kita dipenuhi oleh kesadaran Kristus. Kita hidup oleh roh, tidak lagi hidup oleh daging. Dan memandang Allah, memandang sesama, memandang alam semesta sebagai satu kesatuan, satu tubuh di dalam Kristus. Tidak ada lagi hamba atau tuan, budak atau orang merdeka, Yunani atau Yahudi. Tetapi hanya ada satu, yaitu Kristus yang hidup di dalam diri kita dan hidup di dalam diri sesama, hidup di dalam semesta.
Dan karena kita satu, tidak ada lagi musuh. Memang ada perbedaan tetapi tetap satu. Seperti mata, hidung, dan telinga, kaki itu berbeda. Fungsinya juga berbeda, tetapi satu di dalam kesatuan yang utuh, kesatuan di dalam Kristus. Dan dalam kesatuan itu kita menemukan sukacita, kegembiraan, dan kasih yang sempurna. Maka saudara-saudari terkasih, handle yourself with care because you are loved. Tuhan memberkati.